Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Fiandri Rohman, NIM 7211419125. Lalu ada Ega Stiani Mutia dengan NIM 7211419183. Selanjutnya, Anissa Amalia Putri dengan NIM 7211419186. Dan Eliana Safitri dengan NIM 7211419191. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi tentang KSPPS atau BMT. Nah, saya akan menjelaskan tentang KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. KSPPS yang sebelumnya disebut juga dengan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS terlahir dari Baitul Mal wat Tamwil atau BMT, merupakan entitas keuangan mikrosyariah yang unik dan spesifik khas dari Indonesia. Kiprah KSPPS dalam melaksanakan fungsi dan perannya menjalankan peran ganda, yaitu sebagai lembaga bisnis atau tamwil, dan di sisi lain yang melakukan fungsi sosial, yaitu menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana ziswaf atau dana zakat, infak, sodakoh, dan wakaf. Dasar hukum dari KSPPS, yaitu landasan hukumnya berdasarkan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992 dan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 yang terkait langsung dengan perubahan Koperasi Jasa Keuangan Syariah atau KJKS menjadi KSPPS atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip dalam KSPPS. Saya akan menjelaskan 5 prinsip. Yang pertama yaitu prinsip bagi hasil, yang merupakan pembagian hasil dari peminjam dan KSPPS. Konsep yang digunakan seperti al-mudharabah, al-musyarakah, al-muzara'ah, dan al-musaqah. Untuk prinsip yang kedua yaitu sistem balas jasa, yang merupakan tata cara jual beli di mana nasabah bertindak sebagai agen pembeli atas nama KSPPS dan kemudian bertindak sebagai penjual dengan menjual barang tersebut disertai dengan markup. Dalam sistem balas jasa, keuntungan KSPPS akan dibagi dengan penyedia dana. Sistem balas jasa yang dipakai seperti Ba'a salam, Ba'al istisna, Ba'a bisaman ajil. Prinsip yang ketiga yaitu sistem profit. Sistem profit ini sering disebut dengan pembiayaan kebajikan. Kenapa? Karena sistem profit ini merupakan layanan non-komersial atau bersifat sosial, di mana nasabah hanya perlu mengembalikan pokok pinjamannya saja. Untuk yang keempat yaitu akad bersyarat, merupakan bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang mengsertakan modal dalam berbagai bentuk dengan perjanjian pembagian keuntungan atau kerugian yang disepakati bersama. Konsep yang digunakan dalam prinsip akad bersyarat seperti al-mudharabah dan al-musyarakah. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip dalam prinsip KSPPS yang kelima yaitu produk pembiayaan, merupakan penyediaan uang dan tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam di antara KSPPS dengan pihak lain, di mana pihak peminjam diwajibkan untuk melunasi utangnya beserta bagi hasil dalam jangka waktu tertentu. Produk pembiayaan seperti pembiayaan al-mudharabah atau MBA, pembiayaan al-ba'i bisaman aji atau BBA, pembiayaan al-mudharabah, dan pembiayaan al-musyarakah atau MSA. Selanjutnya ialah pembahasan mengenai kegiatan operasional KSPPS.
Ada dua jenis kegiatan operasional. Yang pertama ialah pengumpulan dana dan yang kedua ialah penyaluran dana. Nah, di sini kita akan membahas mengenai pengumpulan dana KSPPS terlebih dahulu. Nah, ini dilakukan melalui bentuk tabungan dan deposito. Terdapat dua jenis simpanan. Yang pertama ialah simpanan wadiah yang merupakan titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik oleh anggota dengan mengeluarkan surat dari pemindah bukuan atau surat perintah membayar lainnya. Ada dua jenis simpanan wadiah. Yang pertama ialah wadiah yat amanah dan yang kedua ialah wadiah yat damamah. Nah, untuk penjelasan lebih rincinya akan dijelaskan oleh slide selanjutnya. Wadiah yat amanah merupakan titipan dana zakat, infak, dan sedekah, sedangkan wadiah yat damamah ialah titipan yang akan mendapatkan bonus dari bank syariah jika bank syariah mengalami keuntungan. Selanjutnya, simpanan jenis kedua ialah simpanan mudharabah, yang merupakan simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Nah, simpanan mudharabah ini tidak memberikan bunga namun bagi hasil, entah itu profit sharing atau profit and loss sharing. Selanjutnya ialah kita akan membahas mengenai penyaluran dana. Jadi, setelah dana dikumpulkan melalui pengumpulan dana KSPPS, maka dana dikumpulkan dan disalurkan melalui bentuk pinjaman atau dengan kata lain sebagai bentuk pembiayaan. Nah, bentuk pembiayaan ini diberikan kepada mereka yang membutuhkan dana dari anggota yang surplus dana. Ada dua jenis akad yang digunakan dalam penyaluran dana KSPPS. Yang pertama ialah akad syirkah atau penyertaan dan bagi hasil. Ini merupakan perjanjian pembiayaan yang disepakati antara KSPPS dengan anggota dengan KSPPS sebagai penyedia dana untuk investasi modal usaha anggotanya yang proses pembayarannya itu dibayar saat jatuh tempo. Yang kedua ialah akad tijarah atau jual beli. Terdapat dua jenis akad. Yang pertama adalah musyarakah, yang kedua adalah mudharabah. Musyarakah itu merupakan penyertaan modal KSPPS pada suatu usaha di mana risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara seimbang sesuai dengan porsi perjanjian awal penyertaan modal. Nah, yang kedua ialah mudharabah, di mana ini merupakan KSPPS sebagai penyedia modal itu menyediakan modalnya kepada peminjam dan dikelola sendiri untuk mengembangkan usahanya. Jadi, penyedia modal atau sahibul mal akan memberikan modalnya kepada peminjam modal dan mereka akan mengelola modal mereka sendiri. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai simpanan. Simpanan itu merupakan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana. Nah, simpanan ini pada koperasi itu dianggap sebagai sumber dana koperasi untuk mengembangkan usaha koperasi syariah. Ada beberapa jenis simpanan yang digunakan untuk mengembangkan usaha koperasi syariah. Yang pertama ialah simpanan pokok, lalu simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga investasi dari pihak lain. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai simpanan pokok. Ini merupakan modal awal anggota yang disetorkan. Nah, modal yang disetorkan ini itu jumlahnya sama untuk setiap anggota. Nah, simpanan pokok ini termasuk akad musyarakah atau tepatnya syirkah mufawadah yang merupakan usaha yang didirikan secara bersama dua orang atau lebih dengan memberikan dana dan partisipasi dalam bobot yang sama. Yang kedua ialah simpanan wajib. Besar simpanan wajib itu ditentukan berdasarkan hasil musyawarah anggota dengan penyetoran secara kontinu setiap bulan. Jadi setelah anggota menyerahkan simpanan pokok, mereka akan melaksanakan rapat untuk menentukan setoran wajib setiap bulannya. Dan setoran ini itu jumlahnya juga sama, namun ini itu berdasarkan hasil kesepakatan forum. Lalu yang ketiga ialah simpanan sukarela. Simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter. Yang pertama adalah bersifat titipan atau wadiah yang bisa diambil setiap saat, sedangkan yang kedua ialah bersifat investasi yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil atau mudharabah. Tentunya yang keempat adalah investasi dari pihak lain. Selain dari ketiga jenis simpanan, bekerja sama dengan pihak lain seperti bank syariah itu menjadi alternatif bagi koperasi syariah untuk mendapatkan suntikan dana agar bisa mengembangkan koperasi syariah karena saat ini prospek pasar syariah itu sangat luas. Nah, ini bisa dilakukan dengan prinsip mudharabah ataupun prinsip musyarakah. Nah, selanjutnya ialah produk penghimpunan dana. Produk penghimpunan dana itu ada beberapa seperti tabungan, giro maupun deposito. Nah, ada dua jenis prinsip dalam penghimpunan dana. Yang pertama ialah prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Untuk prinsip wadiah, tadi ada prinsip damama yang merupakan harta titipan yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan dan pihak yang dititipkan itu bertanggung jawab atas keuntungan harta tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa harta yang dititipkan itu boleh dimanfaatkan.
Sedangkan wadiah amanah itu harta titipnya itu tidak boleh dimanfaatkan sama sekali oleh pihak yang dititipkan. Tetapi pihak yang dititipkan atau bank itu boleh meminta biaya administrasi sebagai biaya penjagaan barang penitipan barang. Nah, untuk tabungan giro dan deposito ini biasanya diterapkan dengan menggunakan prinsip wadiah dan mamah. Lalu ada prinsip mudharabah, ini di mana pihak pemilik dana atau sahibul mal menginvestasikan dananya kepada pihak kedua atau mudarib untuk dikelola dengan tujuan sesuai dengan syariah Islam. Nah, ada rukun-rukun mudharabah di mana pastinya harus ada dua pihak yang saling bersepakat, yaitu adalah sahibul mal sebagai pemilik dana dan juga mudarib sebagai penerima investasi. Lalu ada usaha yang dibagi hasilkan harus ada nisbah bagi hasil yang ditetapkan di awal secara jelas, proporsinya berapa persen, lalu ada ijab kabul. Selanjutnya adalah pengertian wadiah. Nah, di sini kita akan membahas lebih rinci mengenai wadiah. Nah, wadiah itu diambil dari kata wadah asyai yang bermakna menitipkan sesuatu. Dengan pengertiannya, yaitu adalah titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Intinya, wadiah itu adalah titipan. Tujuannya ialah menjaga keselamatan barang itu dari kehilangan, kemusnahan, dan juga sebagainya. Nah, berikut merupakan landasan syariah dari wadiah, akad wadiah. Yang pertama ialah surat Al-Imran ayat 75, di mana ini mengandung kesimpulan bahwa ketika kita menitipkan barang itu haruslah kepada orang yang dipercayai. Lalu yang kedua ialah jika perjanjian disepakati, maka diwajibkan bagi kedua belah pihak untuk bertakwa dengan jalan tidak saling merugikan. Yang kedua ialah dari hadis, ini dari hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, yang berarti bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan atau menitipkan kepadamu, dan janganlah engkau berkhianat kepada orang yang mengkhianatimu. Nah, ini mengandung kesimpulan bahwa apabila seseorang menyerahkan barang kita kepada orang yang kita percayai, maka orang tersebut haruslah menjaga barang yang kita miliki tersebut tanpa imbalan. Barang tersebut adalah amanah yang harus dijaga dengan baik, meskipun tidak menerima imbalan dari proses penjagaan barang tersebut. Lalu yang ketiga adalah landasan syariah dari Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Nah, ini tercantum pada PBI nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Nah, berikut merupakan jenis-jenis wadiah. Yang pertama adalah wadiah yadamama. Ini merupakan ada penjelasan lebih rincinya. Yang pertama ialah kustodian itu sebagai trustee atau menjaga barang tersebut. Lalu kustodian itu mengganti barang yang dititipkan jika barang hilang atau rusak. Nah, ketika menggunakan wadiah yadamama, ini kustodian itu diperkenakan untuk memanfaatkan barang yang dititipkan, asalkan nantinya pihak yang dititipkan atau kustodian itu mengganti keuntungan dan kerugian ketika menggunakan barang tersebut. Nah, kustodian juga bisa memberikan insentif berupa bonus, tetapi belum disepakati sebelumnya, nah dan diberikan secara berkala oleh bank. Sedangkan untuk wadiah ayat amanah, ini merupakan kustodian juga sebagai trustee dan menjaga barang, tetapi kustodian tidak menjamin adanya pengembalian barang yang hilang atau rusak. Kustodian melindungi barang titipan dengan cara yang pertama tidak mencampurkan atau menyatakan barang titipan dengan barang titipan lainnya, dan tidak menggunakan barang tersebut. Untuk rukun wadiah, yang pertama adalah adanya dua orang yang berakad, yaitu adalah wadi, yaitu penitip, dan muwadi, penerima titipan. Lalu ada wadiah atau barang yang dititipkan, ini merupakan benda yang bisa diserah terimakan dan memiliki nilai atau kimas dan dipandang sebagai harta. Lalu ada sikhat atau ijab dan kabul. Jadi ada seorang wadi mengatakan saya titipkan barang ini, dan seorang wadi mengatakan saya terima, atau kata-kata lain yang mengindikasikan ijab dan kabul. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Baitul Mal wa Tamwil mempunyai dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang sifatnya non-profit atau tidak mengejar keuntungan, seperti
dana zakat, infak, dan sedekah. Dan adapun Baitul Tamwil sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial yang sifatnya mengejar profit atau sifatnya seperti bisnis. Nah, selanjutnya BMT didirikan dengan maksud untuk memfasilitasi masyarakat bawah yang tidak terjangkau oleh pelayanan bank syariah atau BPR syariah. Prinsip operasionalnya didasarkan atas prinsip syariah yaitu seperti bagi hasil, jual beli, ijaroh, dan titipan atau wadiah. Nah, karena itu, meskipun mirip dengan bank syariah, BMT tetap memiliki pangsa pasar tersendiri, yaitu masyarakat kecil yang tidak terjangkau layanan perbankan, serta pelaku usaha kecil yang memiliki hambatan psikologis bila berhubungan dengan pihak bank. Jadi BMT lebih terfokus pada pangsa pasar seperti UMKM seperti itu. Nah, selanjutnya peran BMT. Yang pertama yaitu menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syariah. Yang kedua, melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. Yang ketiga, melepaskan ketergantungan terhadap rentenir. Dan yang keempat, menjadi keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Fungsi BMT. Yang pertama, penghimpun dan penyalur dana. Yang kedua, pencipta dan pemberi likuiditas. BMT menciptakan alat pembayaran yang sah yang mampu memberikan kemampuan untuk memenuhi kewajiban suatu lembaga atau perorangan. Yang ketiga, sumber pendapatan. BMT dapat menciptakan lapangan pekerja dan memberi pendapatan kepada para pegawainya. Yang keempat, pemberi informasi. BMT memberikan informasi kepada masyarakat mengenai risiko, keuntungan, dan peluang yang ada pada lembaga tersebut. Yang kelima, sebagai lembaga keuangan mikro syariah, BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah dapat memberikan pembiayaan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan juga koperasi dengan tidak meminta jaminan yang memberatkan bagi usaha kecil, mikro, menengah, dan koperasi tersebut. Pengertian pembiayaan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah pembiayaan pada dasarnya dari pengertian I believe I trust, yaitu saya percaya atau saya menaruh kepercayaan. Perkataan pembiayaan yang artinya kepercayaan atau trust, yang berarti bank menaruh kepercayaan kepada seorang atau melaksanakan amanah yang diberikan oleh bank selaku sahibul mal. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, serta saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Landasan hukum pembiayaan. Yang pertama, surat An-Nisa, surah 4 ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua, surat Al-Maidah, surah 5 ayat 1, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. Yang demikian itu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya. Yang ketiga, surat Al-Baqarah, surah 2 ayat 282, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Unsur-unsur pembiayaan. Yang pertama, adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan atau sahibul mal dan penerima pembiayaan atau mudarib. Yang kedua, adanya kepercayaan sahibul mal kepada mudarib
yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi mudharib. Yang ketiga, adanya persetujuan berupa kesepakatan sohibul mal dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari mudharib kepada sohibul mal. Yang keempat, adanya penyerahan barang, jasa, atau uang dari sohibul mal kepada mudharib. Yang kelima, adanya unsur waktu. Yang keenam, adanya unsur risiko baik dari pihak sohibul mal maupun di pihak mudharib. Fungsi pembiayaan. Yang pertama, meningkatkan daya guna uang. Para penabung penyimpan uang di bank dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Secara mendasar, melalui pembiayaan, terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Yang kedua, meningkatkan daya guna barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat. Kemudian, produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dikirim atau dipindahkan dari suatu daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa. Pada dasarnya, meningkatkan utility barang itu. Yang ketiga, meningkatkan peredaran uang. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan kegairahan berusaha, sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Yang keempat, stabilitas ekonomi. Untuk menekan arus inflasi dan terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peran yang sangat penting. Yang kelima, menimbulkan kegairahan berusaha. Permintaan akan terus bertambah bila mana masyarakat telah memulai melakukan penawaran. Timbullah kemudian efek kumulatif oleh semakin besarnya permintaan sehingga secara berantai kemudian menimbulkan kegairahan yang meluas di kalangan masyarakat untuk sedemikian rupa meningkatkan produktivitas. Masyarakat tidak perlu khawatir kekurangan modal, karena masalahnya dapat diatasi oleh bank dengan pembiayaan. Yang keenam, sebagai jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Para usahawan yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya dan peningkatan profit keuntungan. Jika pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah, dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang, sehingga langsung atau tidak langsung melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah. Nama saya Eliana Safitri, akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang pertama, tentang jenis-jenis pembiayaan. Jadi, jenis-jenis pembiayaan itu terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama ada berdasarkan jenis pembiayaan dilihat dari tujuan. Yang pertama ada pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif ini bertujuan untuk memperoleh barang-barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi kepuasan dalam konsumsi. Yang kedua ada pembiayaan produktif, yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari pengumpulan bahan mentah, pengelolaan, dan sampai kepada proses penjualan barang-barang yang sudah jadi. Yang selanjutnya ada jenis pembiayaan dilihat dari jangka waktu. Yang pertama ada short term atau pembiayaan jangka pendek, di mana pembiayaan dengan jangka waktu maksimum 1 tahun. Yang kedua ada intermediate term, yaitu pembiayaan jangka waktu menengah, di mana pembiayaan dengan jangka waktu 1-3 tahun. Kemudian ada long term atau pembiayaan jangka panjang, di mana pembiayaan dengan jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan yang keempat ada demand loan atau call loan, di mana pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali. Kemudian ada jenis pembiayaan menurut tujuan penggunaan. Yang pertama ada pembiayaan modal kerja atau PMK. PMK adalah pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku atau mentah, bahan penolong, biaya eksploitasi barang modal,
piutang, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan maupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin-mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik. Kemudian yang ketiga ada pembiayaan konsumsi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga atau perorangan, termasuk karyawan bank sendiri, untuk keperluan konsumsi berupa barang atau jasa dengan cara membeli, menyewa, atau dengan cara yang lain. Kemudian selanjutnya jenis pembiayaan menurut akad. Yang pertama ada pembiayaan dengan pembiayaan, di mana pembiayaan yang disertai dengan suatu akad pembiayaan tertulis antara bank dan nasabah. Antara lain mengatur besarnya plafon pembiayaan, suku bunga atau nisbah, jangka waktu, jaminan, cara-cara pelunasan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, pembiayaan tanpa akad pembiayaan. Pembiayaan tanpa akad adalah pembiayaan yang tidak disertai suatu akad tertulis. Pembiayaan yang diberikan tanpa akad pembiayaan tertulis itu diperinci atas cerukan atau overdraft karena penarikan yang terjadi karena penarikan atau pembebasan simpanan giro yang melalui saldo debit pada simpanan giro yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya ada jenis pembiayaan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Yang pertama, pembiayaan aktiva produktif. Yang pertama ada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdiri dari pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Yang kedua, ada pembiayaan dengan prinsip jual beli atau piutang. Pembiayaan dengan prinsip jual beli terdiri dari pembiayaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istisna. Yang ketiga, ada pembiayaan dengan prinsip sewa. Pembiayaan dengan prinsip sewa terdiri dari pembiayaan ijaroh dan pembiayaan ijaroh mumtahiyah bitamlik atau wa'iktinah. Kemudian yang keempat, surat berharga Islam. Surat berharga Islam terdiri dari obligasi Islam, sertifikat dana Islam, dan surat berharga lainnya berlandaskan prinsip Islam. Kemudian yang terakhir ada sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, yaitu sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Yang kedua adalah pembiayaan aktiva tidak produktif. Jenis aktiva tidak produktif yang berkaitan dengan pembiayaan adalah bentuk pinjaman yang disebut dengan pinjaman qard. Qard atau talangan adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank Islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tujuan pembiayaan. Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok besar, yaitu bertujuan untuk pembiayaan tingkat makro dan tingkat mikro. Secara makro, pembiayaan itu bertujuan untuk yang pertama, peningkatan ekonomi umat. Yang kedua, tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas. Yang keempat, membuka lapangan kerja baru. Dan yang kelima, terjadi distribusi pendapatan. Kemudian selanjutnya secara mikro, pembiayaan itu diberikan dalam rangka untuk yang pertama, upaya mengoptimalkan laba. Yang kedua, upaya meminimalkan risiko. Yang ketiga, pendayagunaan sumber ekonomi. Dan yang keempat, penyaluran kelebihan dana. Kemudian ada pula tujuan pembiayaan Bank Islam berdasarkan kepentingan stakeholder. Yang pertama ada pemilik. Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan dari dana yang ditanamkan pada bank tersebut. Kemudian yang kedua karyawan. Karyawan mengharapkan memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelolanya. Kemudian masyarakat pemilik dana mengharapkan dari dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil. Bagi masyarakat debitur yang bersangkutan terbantu guna menjalankan usahanya atau pembiayaan produktif, atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkannya atau pembiayaan konsumtif. Kemudian yang keempat ada pemerintah. Pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan negara. Di samping itu akan diperoleh pajak, berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank dan juga perusahaan-perusahaan. Kemudian yang kelima, bank. Hasil dari penyaluran pembiayaan yang diharapkan bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya. Selanjutnya, akad pembiayaan. Yang pertama, pembiayaan berdasarkan akad mudharabah. Pembiayaan berdasarkan akad mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana atau sohibul mal
yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah yang bertindak sebagai pengelola dana atau mudorib dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, pembiayaan berdasarkan akad musyarakah. Pembiayaan berdasarkan akad musyarakah, bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha dengan bersama-sama menyediakan dana dan atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Yang ketiga, pembiayaan berdasarkan akad murabahah. Pembiayaan berdasarkan akad murabahah, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi murabahah dengan nasabah dalam jual beli. Yang keempat, pembiayaan berdasarkan akad salam. Pembiayaan berdasarkan akad salam, bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi salam dengan nasabah dalam bentuk jual beli pesanan. Yang kelima, pembiayaan berdasarkan akad istisna, di mana bank bertindak sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi istisna dengan nasabah, dan pembayaran oleh bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada bank atau dalam bentuk piutang bank. Kemudian yang keenam, pembiayaan berdasarkan akad ijaroh, di mana bank bertindak sebagai penyedia dana dalam transaksi ijaroh dengan nasabah. Dalam pembiayaan ini, bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah. Yang ketujuh, pembiayaan berdasarkan akad ijaroh muntahiyah bitamlik. Transaksi berdasarkan akad ijaroh muntahiyah bitamlik, selain bank sebagai penyedia dana dalam kegiatan transaksi ijaroh dengan nasabah, bank juga bertindak sebagai pemberi janji, antara lain untuk memberikan opsi pengalihan hak penguasaan objek sewa kepada nasabah sesuai kesepakatan. 8. Pembiayaan berdasarkan akad qard. Pembiayaan berdasarkan akad qard, bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan pinjaman tanpa tambahan apapun kepada nasabah berdasarkan kesepakatan. Yang kesembilan, pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa berdasarkan akad kafalah, bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan semoga presentasi kami bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.